Setupnya udah keduluan sama tim DG malah berbahaya tentunya untuk BNW. Mobil dari Nyong juga sudah berasap, akan beresiko banget untuk tertembak dan meletup. Karena instan ketika lu di mobil, lu meledak dan pulang ke arah lobbynya bakal instan banget. Dan EVOS mendapatkan poin pertama, mereka memotong pergerakan dari arah poin FC tumbang begitu saja. Kali ini bakal ada pergerakan dari seorang Alpha, tapi backup fire datang. Ternyata Alpha yang membackup dari bagian lain lagi. Alpha menerima tembakan, dia berhasil memberikan counter shoot yang sangat berarti. KF akan mencari pemain-pemain dari Void, tapi Void sudah mulai nge-regroup dalam satu area rumah panjang. Iya, dari KF bukan bakal rumah bertahan kali ini dari Lapar dan juga Micro Boy atau Micro Blue akan bertahan di belakang KF. Coba buying time dapetin seorang FJ dipulangkan ke arah lobby membuat keadaannya kembali untuk EVOS 3 lawan 3. Ya, 3 lawan 3, kondisi berimbang tapi belum ada yang membackup KF saat ini. Bom. Granat masuk, meletup. Oh enggak, ternyata tertahan. Tidak memberikan damage ke arah seorang Tensky, dan Tensky langsung menuju ke bagian lantai 2. Sementara dari arah Ken masih berada di bagian broken wall, dan Lapar yang bakal membackup dari bagian belakang. KF sedikit menarik mundur dan ada sebuah flank yang dilakukan oleh Microboy. Iya, pelan-pelan nge-flank jarak jauh kali ini, tapi diperhatikan juga circle mental jauh ke selatan Pasta. Ini tempat yang cukup ekstrim kali ini, mengambil area Pekado, gunung atau Bukit Cicak. Betul. Dan juga ada open field gudang-gudang dari Pekado. Ini banyak loh high ground yang bisa dimainin di area ini. Ini banyak banget high ground yang bisa dimainin. Walaupun high groundnya ada yang memang saling mengcounter dan ada yang emang benar-benar perfect banget. Kalau emang lu bisa naik ke bagian paling tinggi dari tebing tersebut. Tapi ya kita lihat juga tampaknya dari posisinya tim Void, mereka pun terus coba melakukan clearing terhadap tim EVOS yang tidak ingin melepaskan targetnya. Void, EVOS, jarak mereka 200 meter menuju ke arah zona dan 200 meter zona ketiga. Ini udah agak telat dan pasti pinggir-pinggir zona sudah diisi oleh tim-tim lain. Iya, dan Cowboy lihat dari arah belakang tembak sudah mulai diberikan, dan dari Lapar ternyata berhasil mendapatkan seorang Ken, bakal langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi Cowboy kenok. Oh no, ini terlalu jauh untuk di backup. Alpha berhasil mengatasi satu flank yang dibangun oleh EVOS Reborn. Iya, tapi kita bakal tunjukkan apakah dari seorang KF terus bertahan hanya dengan 2 player. Lapar sebagai backup dari seorang KF. Zona pun sudah bergerak, nggak banyak nih waktu mereka pas untuk kembali mengevaluasi pilihan mereka. Iya. Mau nggak mau maju ratain lawannya supaya jalur mereka bebas. Iya, tapi kali ini Tensky akan dipush oleh 2 pemain dari EVOS. Berhasil mendapatkan satu KF tanpa perlawanan begitu ketat dilakukan oleh tim Void. 3 elimination dikumpulkan oleh EVOS. Tinggal 2 pemain karena Microboy nggak bisa diselamatkan, sementara Void ada Alpha yang mundur ke bagian belakang. Iya, tampaknya dari seorang Luxi pun kembali menemukan korbannya. Dewa United, DU. Kehilangan sementara satu player mereka, tapi masih dalam posisi yang jaraknya cukup jauh dan bisa di-revive. Oh, dia ini naik ke atas bukit ya, Cicak. ini yang tinggi yang bisa digapai sama Bigetron. Posisinya enak untuk saat ini. Ini Bigetron menurut gua mereka lagi learning by doing gitu, karena mereka beberapa kali ke pick off dari angle ini, makanya mereka lebih cepat datang ke situ duluan. PR 1 pas. PR 1. Turunnya. Kalau perlu turun tapi. Kalau perlu turun, karena tergantung circle-nya ngarah ke arah mereka terus atau tidak. Dan fight selanjutnya yang akan kita lihat adalah Alter Ego dan juga RRQ. Mereka terbatas dari high ground dan lower ground dalam satu area compound. Tapi Bigetron berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari DU, kali ini Bots yang menjadi korban dari peluru panas Bigetron. Wah, tampaknya dari RRQ ingin coba motong ke arah depannya tim Alter Ego. Langsung ngeflank satu pemain, Asa tertinggal di belakang. Dan tampaknya HFX merupakan seorang fanatik menjadi pengganggu third party dalam fight yang tadi mau pecah. Iya, ini disaster banget sih, gangguin banget setup dari Alter Ego. Gue nggak yakin mereka expect ada satu tim lagi yang bakal motong mereka dari bagian kiri. Ini sebuah penculikan yang sangat bagus dari HFX tentunya. Mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi mereka sudah mulai membuka tembakan, sementara RRQ 2 pemain mereka sudah dikirimkan, dan Alter Ego mau nggak mau mereka harus bergerak juga karena mereka butuh setup di bagian zona yang ketiga ini. Iya, mereka pun maju, tapi lihat dari BTR kali ini menghujani peluru dari udara menuju ke arah tim BTR. Tapi lain sisi dari tim RRQ pun ada yang ke pick off, dan inilah saatnya zona 3 OTW 4 di mana kita bakal melihat cukup banyak player yang di pick off dan ke knockdown oleh lawan-lawannya. Iya, sudah mulai dikeker. Luxi memantau dengan sangat detail tadi dengan mini 14-nya. Dari atas bukit sana setup 2-1 kali ini dari Bigetron. 2-1-1 bahkan setup dari Bigetron sekarang. Sambil memberikan tekanan menuju ke arah pemain dari BNW yang ada di bagian seberang. 1 peluru masuk tapi masih belum cukup untuk mendapatkan knockdown. Iya, tapping terus lakukan, dan BTR posisi mereka enak banget ini Pasta. Bener-bener enak banget. Lihat mereka di tengah-tengah circle high ground tertinggi di area mereka. Ini posisi yang harus dimaksimalkan oleh mereka. Ini kalau dilihat sebenarnya Bigetron ada di puncak rantai makanan. Dia tinggal nyayurin semua tim-tim yang datang ke arah mereka. Tapi PR mereka satu.
Mereka bisa ngenokin orang, mereka bisa ngambil elimination, tapi nggak ada loot yang bisa mereka lakuin. Jadi Iya. peluru mereka terbatas sekarang. Harus milih-milih target dengan baik dan benar. Yap, itu yang harus dipikirkan oleh Bigetron karena ketika mereka dapetin satu finishing point, mau nggak mau mereka udah ngebuang berapa peluru. Jadi harus bener-bener dipikirkan mana yang bakal mereka ambil, zoning out kah atau bakal confirm elimination kah, sambil memperhatikan pergerakan dari Boom yang tiba-tiba baginya ngepot. Satu orang di take down, bahkan dua. Oh, sudah dipulangkan satu pemain tersebut, dipulangkan ke arah lobby. Boom, pincang pemain mereka saat ini, bahkan Okta juga tertangkap. Dua pemain tertangkap oleh GD. Satu pemain saja yang bertahan, tapi Mineral tidak boleh terlalu open, dia pun diincar. Dan sekarang kita lihat tim-tim mulai bergegas, mulai scrambling menuju ke arah zona karena blue zone sudah bergerak. Zona keempat bukan zona ya, atau blue zone yang mau DTB terlalu lama, pasti mereka ingin mendapatkan posisi paling enak, tapi dengan segitu banyaknya position yang sudah diisi, dengan begitu banyak high ground yang sudah diisi, menemukan posisi yang aman cukup sulit kali ini. Ini free shoot coy. Free Free shot. shoot. Itu dia tadi 21 juga free shot. Ke depan sana Knock dua. Alti di sandwich oleh dua tim. Tinggal lihat mana yang bakal dapetin confirm elimination. Tapi ini Bigetron yang bakal dapat karena tapping dari arah Luxi benar-benar terbuka banget. Terus the smoke untuk mendapatkan dua confirm elimination. Iya, kita lihat juga tampaknya Luxi terus melakukan tapping menuju ke arah lawannya. Tapi Randall tidak bisa diselamatin sih. Tapi Oh, Banyu masuk. Banyu dapat. Elimnya Banyu masuk tadi. Tapi ada granat yang dilemparkan. Sebentar Okta bleeding out. Karena tidak ada proses penyelamatan. Dan Alter Banyu Ego dapat kembali lagi. lagi pincang satu persatu. Ya, sebagai game terakhir AE tentu ini jadi pukulan cukup keras pas. Mengingat sekarang dari tim AE udah nggak ada game tambahan lagi. Tapi tampaknya RRQ pun nge-push ke arah GPX. Dua player GPX dipulangkan ke arah lobby. Dan ini dia zona keempat yang mau menutup. Ini biasanya paling seru pas. Ini eliminasi massal. Eliminasi massal. Kita lihat pengkikisan massal yang bakal terjadi seperti apa. Dan HFX sudah mulai membangun pergerakan mereka, di mana kali ini mereka bakal memutar ke arah sebelah kanan, menghindari pertemuan mereka dengan tim DG. Sepertinya ingin melakukan setup, tapi angle yang free banget, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Lewat satu pemain tadi di sekitar Ikyar. Granat sudah mulai dimasak, smoke ternyata, tapi tembakan datang dari bagian belakang. Ada Harvest yang masih bisa memberikan tembakan dari arah belakang pemain dari DG. Satu orang sudah mulai terspot, ada close combat yang sudah mulai terjadi. Harvest masih bisa menggocek dan backup datang di waktu yang tepat juga. Harvest mendapatkan satu bahkan dua pemain. Iya, double dan H kali backupnya ini. bagus banget. Ya. Harvest Heaven double H mematikan lawannya dan langsung pulangkan mereka ke arah lobby. Tapi lain sini bakal kayak juga tampak ke tim-tim pun sudah mulai harus saling meng-clear di pinggir zona. Hades hanya bermodalkan M16, pelurunya habis tapi bakal dibalas oleh Daybot yang kali ini sudah termakan oleh Blue Zone. Healing. Daybot apakah bakal hidup atau tidak? Belum kelihatan di elimination fit, tapi kayaknya berhasil kalau tidak muncul sekarang juga. Tapi berhasil. Oh, enggak kena. Dia kena sama Blue Zone. Kena Blue Zone. Enggak berhasil ternyata untuk melakukan healing karena tadi Blue Zone sudah mulai menyakitkan. Sementara RRQ tertahan di bagian Blue Zone. Peko! Knock oleh Blue Zone. RRQ satu persatu pemain mereka tumbang. Tinggal last man standing saja yang sudah dikeker juga oleh Bigetron Flow. Iya, tinggal Mort seorang yang bertahan kali ini. Tampaknya kembali RRQ menemukan game yang cukup sulit bagi mereka. Tapi zona kembali mental, kembali berpindah, kembali menyulitkan mayoritas tim. Bahkan BTR pun sudah tidak lagi masuk ke area zona. Tapi high ground mereka miliki, jadi modal yang baik untuk mereka coba nge-pick off lawan-lawan sekitarnya. Ini enak loh kalau mereka mau main di bagian bawah tubingnya karena itu ketutup banget dari bagian kanan. Kalaupun ada yang masuk, entry-nya nggak gampang untuk nabrak ke arah Bigetronnya, kecuali ada setup utility yang ditujukan ke arah Bigetron. Dan RRQ, ini dia last man standing mereka, di mana Mort sudah mulai bergerak ingin mendapatkan pemain dari arah Dewa United. Ada di bagian bawah sana, terus smoke diberikan, namun hitmarknya belum masuk. Akan segera turun ke bagian bawah, tapi bergerak dengan sangat hati-hati Mort. Perlahan-lahan tapi pasti, step di bagian kiri sudah mulai terdengar, tapi agak sedikit tergelincir. Masih menerka-nerka geraknya kemana, sudah semakin di belakang. Dan dari arah belakang ternyata. Dibubarin ternyata fight-nya. Dibubarin, Satpol PP datang membubarkan pertempuran tersebut. Tapi ternyata dari Heaven yang barusan selamat kali ini kembali ditemukan oleh seorang Luxi yang kali ini kembali menggunakan mata elangnya untuk menemukan korban-korban. Tapi kapan turunnya ya? Karena udah beberapa kali Bigetron ada di bagian atas. Kayaknya peluru mereka banyak deh. Makanya mereka pede banget buat nembak dari tadi. Tapi kali ini KF udah gak bisa bertahan lama juga. Mereka bertemu dengan Morp. Ini dua tim yang masih ingin mendapatkan poin banyak karena mereka terjebak di bagian papan bawah. Oke, kita bakal tunggu tampaknya dari tim HFX pulang di posisi ke-10. 8 tim tersisa, tiba-tiba tinggal 22 player pasti yang bertahan di game kita. Itu. BTR masih stabil dengan 4 player mereka. Memang posisi mereka tadi luar biasa enak sih. Itu pengikisan massal namanya. Dan ternyata Boboho berhasil survive. Dapetin tambahan elimination, ada granat yang bakal dilemparkan. Boboho menggocek ke bagian luar. Dari arah rumah tersebut, rumah merah. Dan Nyari sebuah poin. confirm elimination dilakukan oleh Boboho. Yap, nyari poin-poin tambahan yang pastinya terus dikejar oleh tim Boom dengan kondisi yang
apa adanya sekarang. Satu player bertahan, zona pun belum dapat, ya udah. Oh, dapat zona dia. Oh, di ujung dapat ya? Dapat zona. Gimana caranya maksimalin poin yang ada? Betul, tinggal memaksimalkan poin yang ada karena tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Di mana BNW juga sedang menghadapi satu tim di bawah mereka. Ada Morp, tim yang lagi kejar poin saat ini. Ya, kejar setoran kali ini, karena tentu poin mereka masih cukup jauh dengan posisi-posisi lainnya. BNW terus ingin menambah poin-poin tambahan juga, tapi kali ini mereka dihadang oleh tim Morph, di mana mereka akan sharing satu pinggiran zona. Ya, udah kemakan tadi ada yang bleeding out. Ada satu pemain dari 21 Esport yang hilang begitu saja. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination, bahkan bertambah Zuxi. Menambah knockdown-nya ke arah pemain dari 21 Lynx. Terknockdown di bagian bawah. Ini temponya bener-bener lambat banget sih fight-nya. Iya, karena para takut ngebuka badan. Karena ada BTR di bagian high ground. Betul. Yang terlalu enak posisinya, tapi Genfos jatuh, tampaknya jatuh di belakang. Dan akan termakan oleh sakitnya Blue Zone, gak atau bakal selamat dia. Ini puncak rantai makanan banget sih, sumpah. Bigetron enak banget buat mendapatkan elimination dari bagian atas ini. Through the smoke melihat bahkan ada satu orang bagian bawah. Knockdown-nya Voin, elimnya Bigetron. Tambahan poin segar lagi, bahkan Zuxi sudah mengantongi 5 poin. Elimination dan Genfos pun sudah berlari dan masuk ke arah zona. Kembali 4 player bertahan. Granat terpantul. 2 granat lo dilempar sama Bigetron, ditujukan ke arah Flekido, pemain dari 21 Esport. Granat dilemparkan juga memprediksi pergerakan dari Alpha, tapi Alpha sudah berpindah. Ada di bagian belakang dari 21 Esport, sementara Bigetron akan lompat-lompat untuk bisa masuk ke dalam zona di tempat yang aman. Tapi zonanya bouncing. Mereka perlu melakukan clearing, perlu melakukan rotasi dengan kaki atau menuju ke arah pinggir-pinggiran zona. Zona kayak baru diisi oleh BNW deh. BNW saja yang baru mengisi zona, tapi BNW masih lengkap dengan keempat player mereka saat ini. Oke, tinggal diperhatikan mana yang bakal men-secure WWCD di game kali ini. Bigetron masih ada 4 pemain mereka. Sudah ada 8 tambahan poin yang mereka dapatkan di game kali ini. 8 elimination soalnya sudah mereka kumpulkan. Sementara Genfos masih mencari keberadaan dari Voin dan juga pemain-pemain dari 21 Esport yang ada di bagian kanan dari setupnya Bigetron saat ini, Flo. Iya, tapi kita bakal lihat dari seorang Genfos pun terus menahan memberi gempuran kepada seorang Alpha. Kelihatan? Alpha nggak banyak ruang gerak yang dimiliki. Seperti itu kembali dilakukan tapi belum menemukan targetnya. Genfos bersama dengan seluruh anggota dari BTR bakal nge-push ke arah bawah juga. Coba dan mau nggak mau harus melakukan clearing. Betul, mau nggak mau bakal lompat. Udah kelihatan tapi bengong. Wah, Alpha. Kenapa kamu bengong? Waduh, tampaknya Alpha nggak berkutik menghadapi seorang Genfos tadi. Dan sekarang kita bakal melihat dari Flykido. Tampaknya dia melakukan backstep. Apakah bakal ditarik nih kaki pemain dari BTR? Genfos tepat di depannya. Luxi kena. Mendapatkan targetnya, Luxi tertumbangkan dan seorang Lux dari DU. ditumbangkan kali ini. Betul, tinggal 4 tim yang tersisa sekarang. Bakal ada tembakan dari Genfos juga yang berhasil mendapatkan Morp. Ada Rocky tadi yang tumbang kali ini. Bertemu dengan mantan timnya dahulu dan Nyong sudah mulai bergerak juga mendekat ke arah pertahanan dari arah Morp Team dan Fajar tertangkap oleh BNW. Ini ada 3-way shot yang terjadi dan ini yang jadi wasit 21 Esport loh. Iya. 21 dari belakang loh. Kata dia, gua nggak ngapain-ngapain, poin gue gede nih. Tapi tumbang juga ada satu. Oh, belum. Lihat granatnya. Oh, Masa? lambang atas salah. Gue kira Morph bertahan. Morpnya belum ya? Morpnya udah pulang. Wah, Flykido tampaknya langsung membuka tembakan kartu merah katanya. Kartu merah diberikan kepada tim BTR sebagai wasit. Dia yang mengendalikan alur permainan. Gila sih. Menang posisi banget dari Flekido, momentumnya dia dapetin banget. Ada gangguan dari BNW tapi dia masih bisa mengocek ke depan sana dengan menggunakan jiggle. Masih ada pemain dari Bigetron juga, Zuxi. The last man standings dari Red Aliens kali ini dan Flekido berhasil diamankan. Tinggal 2 tim yang tersisa, 4 lawan 1. Bukan jumlah yang mudah, tapi apakah Zuxi bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Luxi untuk meng-clutch tim yang tersisa kali ini? Sulit tapi. Ini sulit. Di pojok zona 4 lawan 1, BNW pun nggak maju sendiri-sendiri tapi mulai mengunci ke arah tim BTR. Winner chicken dinner untuk tim 21 Esports ya. Gak gua sangka ternyata dia ngebiarin poin maju duluan, malah dia yang selamat di belakang. Iya, malah dia yang selamat ibaratnya mengikuti tim-tim lawan yang ada depannya. Tapi congratulations untuk tim BNW yang bertahan dengan 4 player hingga momen terakhir. Ya, tapi tetap yang kasihan menurut gua si Nyongs baru main dipulangkan ke lobby. Iya. Belum genap 10 menit main tiba-tiba udah pulang ke lobby. Nyong dia. Nyongs yang dipulangin pertama. Ke pick off tadi sangat disayangkan. Itu beberapa yang turu di bagian bawah kalau dilihat. Kali ini malah alter ego yang tiba-tiba turu. Game terakhir. Padahal game terakhirnya alter ego. Ya mungkin menurut mereka oke, kita udah cukup untuk kejar poin di hari ini. Akhirnya pas. Kenapa? Setelah WWCD terbitlah Tusun. Setelah WWCD terbit ODG. Akhirnya butuh nunggu 4 game kita. 4 game untuk melihat habis chicken terbitlah Tusun. Karena ada tadi ya pas ya. Yang WWCD itu menghindari main. Oh bener. Menghindari main, jadi nggak mungkin terjadi gitu loh. Jadi dia